Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirpan Oktapriando dari Fakultas Teknik Sipil BP 19.433-149. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kewirausahaan, yaitu business plan, tentang mendirikan sebuah usaha. Sebelum saya menjelaskan tugas ini, saya memberi salam dulu kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Helni Lalan, SP STMT. Tugas kewirausahaan saya yaitu tentang perencanaan peternakan ayam kampung pedaging di Sumatera Barat. Latar belakang usaha ini itu wirausaha adalah salah satu cara mengatasi masalah pengangguran yang selalu terus meningkat dari waktu ke waktu. Kegiatan wirausaha ini juga tidak menguntungkan dari segi ekonomi saja, tetapi juga dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat luas secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu jenis usaha yang mudah dikembangkan dan banyak diminati oleh masyarakat adalah memelihara ayam kampung pedaging di beberapa wilayah seperti di Sumatera Barat, khususnya pesisir selatan. Banyak para penjual sate serta rumah makan dan kadang penduduk setempat meminta ayam kampung tersebut. Karena tingginya peminat ayam kampung dan sedikitnya para peternak ayam kampung, sebagai upaya memanfaatkan peluang, kami ingin mencoba mendirikan usaha ternak ayam kampung pedaging tersebut dengan memberi nama peternakan ayam kampung Kang Fan. Identitas masalah usaha ternak ayam kampung pedaging saat ini sudah banyak bermunculan, khususnya di tempat kami. Tetapi banyak pula kenyataannya masih banyak peternak ayam yang rugi sampai bangkrut. Hal itu disebabkan karena kurangnya memerhatikan konsep dasar usaha ketika mendirikan usaha tersebut. Selain itu, mereka tidak mempunyai sikap yang tangguh serta bertanggung jawab seorang wirausaha. Pada akhirnya mereka mudah menyerah ketika menghadapi masalah kendala saat usaha mulai berjalan. Terdapat faktor-faktor pendukung serta penghambat sebuah usaha ini. Antara lain, yang pertama kita jelaskan dulu faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya yang pertama itu proses yang besar untuk dikembangkan. Yang kedua, memberikan keuntungan yang sangat besar. Yang ketiga, peluang pasar yang bagus dalam pemasaran ayam pedaging ini. Yang keempat, tidak memerlukan karyawan yang banyak. Yang kelima, tata cara melihara ayam kampung tidak terlalu sulit. Yang paling penting, yang nomor 6, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Adapun faktor penghambat dari usaha ayam pedaging ini, yang pertama, banyaknya pesaing yang melakukan jenis usaha ini. Yang kedua, anak ayam yang stres atau terserang penyakit biasanya sangat sulit disembuhkan. Dibutuhkan keuletan dan keahlian yang lebih seputar peternakan ayam. Serta memperoleh anak ayam yang bagus dan sehat memang cukup sulit. Itulah faktor penghambatnya. Adapun batas masalahnya, sebetulnya terdapat banyak peluang membangun sebuah usaha. Tetapi penulis lebih memilih usaha ternak ayam kampung karena usaha ini mempunyai peluang yang sangat bagus dan tidak membutuhkan tenaga kerja maupun modal yang besar. Selain itu juga, jenis usaha ini juga mempunyai prospek cerah serta risiko kegagalan yang lebih kecil. Oleh karena itu, penulis yang juga masih pemula dan dalam dunia usaha berharap bisa menjalankan usaha ini dengan baik. Adapun tujuan dari usaha ini, yang pertama itu membantu menjaga kelangsungan usaha serta mengembangkannya. Yang kedua, bisa memasarkan daging ayam kampung secara lebih baik dan memasarkannya ke luar daerah. Yang ketiga, melalui usaha ini pengalaman dan penghasilan kami juga akan bertambah. Yang keempat, mendapat keuntungan yang sangat besar dalam usaha ayam pedaging ini.
Yang kelima, tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang terakhir, yaitu ingin mencoba suatu hal yang baru. Aspek organisasi dan manajemen dalam usaha ini yaitu yang pertama, nama perusahaan atau usahanya yaitu Peternakan Ayam Kampung Kamfan, yang didirikan atau yang dimiliki oleh saya sendiri, Sirpan Oktapriando. Beralamat Sumatera Barat, pesisir selatan, khususnya di Punggasan, Jalan Padang Bengkulu. Adapun struktur organisasinya, yaitu dalam usaha ini, struktur organisasi dalam perusahaan kami ini adalah sistem individu. Karena perusahaan ini hanya perusahaan industri kecil, tidak ada pembagian jabatan. Semua pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Karena usaha ini dikelola oleh keluarga dan sistem manajemen pun digunakan berdasarkan musyawarah yang bersifat kekeluargaan. Perencanaan pemasaran bisnis, yang pertama sarana dan prasarana. Sarana yang pertama itu kita membutuhkan kandang ayam, yang kedua tempat minum, yang ketiga lampu penerang, yang keempat tempat makan ayam, yang kelima pembelian anak ayamnya, yang keenam pembelian obat-obat untuk ayam apabila anak-anak ayam tersebut sakit, yang ketujuh pembelian BR, yang ke-8 pembelian atau biaya listrik. 8. Ketersediaan SDM. Usaha ternak ayam kampung ini sepenuhnya dikelola dari anggota keluarga, sehingga ketersediaan SDM-nya dapat terpenuhi dengan baik dari anggota keluarga. Sistem manajemen usahanya, karena usaha ini dikelola oleh keluarga, maka sistem manajemen yang digunakan berdasarkan musyawarah yang sifatnya kekeluargaan. Sistem pelaksanaan usaha. Untuk memulai usaha di bidang ternak ayam ini, persiapan sarana, prasarana, dan peralatan harus maksimal. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama itu kandang. Kandang harus memiliki temperatur berkisaran antara 32,2 sampai 35 derajat Celcius dan kelembapannya berkisaran antara 60 sampai 70%. Penerangan kandang harus sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang ada. Tata letak kandang harus mendapatkan cahaya matahari di pagi hari dan tidak melawan arah mata angin kencang. Yang kedua yaitu peralatan. Peralatan yang pertama itu liter atau alas lantai. Yang kedua tempat bertengger. Yang ketiga itu lampu penerangan agar ayam tetap hangat dan tidak pusing diberi lampu penerangan di dalam kandang. Yang keempat tempat makan dan minum. Tempat makan dan minum harus tersedia cukup. Alat-alat lainnya rutin termasuk alat kesehatan ayam seperti suntik, gunting, pisau, dan lain-lainnya. Sesudah pelaksanaan langkah-langkah dalam konsep dasar menjalankan usaha, maka usaha bisa dimulai melalui kalkulus dana sebagai berikut, yaitu kita harus menghitung pengeluaran atau modal tetap. Yang pertama, kita harus membeli kandang ayam berukuran 3,3 5 buah. Harganya sebesar 800.000. Yang kedua, tempat minum ayam 10 buah, kisaran harga 150.000. Yang ketiga, lampu penerangan 10 buah, harga 200.000. Yang keempat, tempat makan ayam 10 buah, harga 200.000. Jadi total jumlah yang
modal awal kita itu 1.350.000. Yang kedua, kita menghitung modal tidak tetap. Itu kita membeli anak ayam 200 ekor dengan harga 100 juta rupiah. Yang kedua, pembelian obat-obatan seharga 500.000 rupiah. Yang ketiga, pembelian pakan ayam 3 karung berat 50 kilogram seharga 660.000 rupiah. Yang keempat, biaya listrik sebulan sekitar 100.000. Yang kelima, dan total semuanya sebesar 2.260.000. Maka total semua modal yang harus kita perlu itu 3.610.000 rupiah. Pemasukan. Cara mencari pemasukan, yang pertama kita melihat catatannya. Harga 1 ekor ayam kandang atau ayam kampung pedaging sebesar 45.000 1 ekor. Maka hasil penjualan ayam pada kandang berukuran 3x3 1,5 kilo sama dengan 45.000. Di dalam satu kandang terdapat 50 ekor ayam. Maka 50 ayam dikali 45.000 rupiah, jadi totalnya 2.250.000. Ada 5 buah kandang ayam dalam usaha ini, sehingga 5 kali 2.250.000, jadi pemasukan yang kita dapat 11.250.000. Keuntungan bersih ternak ayam kampung selama 1 kali panen atau 12 minggu yaitu 11.250.000 dikurang 3.530.000, hasilnya yaitu 7.720.000 per 3 bulan. Jadi keuntungan rata-rata yang diperoleh setiap bulan kurang lebih sekitar 2.570.000 rupiah. Antisipasi persoalan. Usaha ternak ayam kampung pedaging memang cukup menggiurkan. Tetapi ketika menjalankan usaha ini, maka Anda harus tetap melakukan antisipasi persoalan yang bisa muncul selama pemeliharaan maupun pemasaran. Tingkat persaingan pemasaran yang harus meningkat, maka dibutuhkan peningkatan pemeliharaan agar menghasilkan daging ayam kampung segar dan sehat yang siap dipasarkan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu ternak ayam kampung dapat memberikan keuntungan yang cukup besar. Ternak ayam kampung tidak membutuhkan modal yang besar. Memelihara anak ayam tidak begitu sulit dilakukan. Perwirausahaan dengan memilih ternak ayam kampung mempunyai risiko yang kecil dan prospek yang cerah. Tidak perlu memiliki karyawan untuk ternak ayam kampung pedaging ini. Saran dari bisnis ini atau usaha ini, pelaku usaha sebaiknya menyusun perencanaan bisnis yang dapat membantu meningkatkan penjualan hasil ternak. Menyusun berbagai strategi juga dapat dilakukan untuk menghadapi kemungkinan yang tidak dapat dikontrol seperti harga yang berfrekuensi, sehingga pelaku usaha dapat mempertahankan keuntungan yang didapatkan. Yang kedua, saran selanjutnya yaitu sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi pemasaran agar usaha tersebut dapat berkembang dan mengimbangi perusahaan besar yang ada di pasar.
Baiklah, itulah hasil dari tugas bisnis plan saya. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.